Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan salihan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, yang pertama sekali marilah kita senantiasa panjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyaknya nikmat Allah yang telah diberikannya kepada kita. Ada namanya nikmat iman, ada namanya nikmat Islam, ada juga namanya nikmat kesehatan, dan masih banyak lagi nikmat Allah yang telah diberikannya kepada kita. Begitu cintanya Allah kepada hamba-hambanya, begitu sayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Maka sudah sepatutnya, bahkan sudah sewajibnya kita sebagai hamba-hamba Allah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah bermahkotakan salam, senantiasa kita hadiahkan pahalanya kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka kata Nabi SAW, orang yang paling pelit ialah ketika ia mendengar namaku namun ia enggan mengucapkan selawat. Maka inilah orang yang paling pelit, kata Nabi SAW. Oleh karena itu teman-teman semuanya, yang dulu-dulunya kita ngaku-ngaku cinta kepada Nabi, yang dulu-dulunya kita ngaku-ngaku sayang kepada Nabi, namun kita enggan berselawat, namun kita malas berselawat, maka mulai hari ini, mulai detik ini, perbanyaklah ibadah selawat kita agar kelak insyaallah kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Maka adapun kajian atau tema yang akan kita bahas pada video kali ini ialah yaitu tentang bagaimana cara agar doa kita lebih cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara doa kita agar cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral kaum muslimin wal muslimat, sedang pendengar insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun cara yang pertama ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu ialah, ingat, yang paling penting itu apa? Ialah berupa niat. Niat kita emang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat kita emang semata-mata berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka niat inilah yang menjadi pondasi utama ketika kita hendak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua, cara yang kedua itu ialah jangan lupa cantumkan berupa pujian dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cantumkan pujian dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa lafaznya? Alhamdulillahirabbil alamin. Maka lafaz alhamdulillahirabbil alamin cukup mewakili seluruh pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana nanti kalau seandainya orang berdoa, ada yang berdoa alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in, ada yang berdoa alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, ada juga yang berdoa alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin. Lantas bagaimana seperti itu? Intinya lafaz alhamdulillahirabbil alamin sudah cukup mewakili seluruh pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Itu ialah cara yang kedua. Lanjut, cara yang ketiga ialah ini sangat penting sekali. Setelah kita menadahkan tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa ketika kita berdoa itu dengan suara yang lemah lembut dan rendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khafiyah," kata Allah. Artinya berdoalah kepada Tuhan kalian dengan merendahkan diri dengan suara yang lemah lembut. Maka ketika itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah menadahkan tangan kepada Allah, ya Allah, aku pengen ini, ya Allah, ya Allah. Ingat, suara kita merendahkan diri dan lemah lembut meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cara yang ketiga. Ingat. Cara yang keempat itu ialah ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa cantumkan nama kekasih Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia?
Ia adalah baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka cantumkanlah selawat di dalam doa kita. Ketika kita sudah menandahkan tangan kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau yang lebih panjang, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Yang paling penting ingat, jangan lupa cantumkan nama kekasih Allah Subhanahu wa taala di dalam doa kita, atau jangan lupa membaca selawat di dalam doa kita. Maka ini sangat penting sekali teman-teman. Makin sangat penting sekali wahai saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat. Itu cara yang keempat. Hadirin wal hadirat, sedang pendengar jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sudah menadahkan tangan kita tadi yang lemah dengan suara yang lemah lembut, minta kepada Allah, ya Allah aku pengen ini, ya Allah, ya Allah aku pengen itu, ya Allah, ya Allah aku pengen yang ini, ya Allah. Mintalah sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta sebaik-baiknya kepada Allah. Apapun yang kita inginkan, uang, jabatan, harta, dunia, akhirat, semuanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak akan larang. Allah tidak pernah pelit kepada hambanya. Mintalah, kata Allah. Malahan Allah senang ketika hamba-hambanya minta kepadanya. Allah senang hambanya ketika hambanya lagi susah, kemudian dia minta kepada Allah. Allah sangat senang sekali. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Ud'uni, kata Allah, berdoalah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Mintalah sebanyak-banyaknya kepadaku, apapun yang kalian inginkan, mintalah sebanyak kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa astijib lakum, kata Allah, maka akan aku kabulkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah, janji Allah loh. Itu Allah yang mengatakan dalam Al-Qur'an. Pasti akan Allah kabulkan. Karena apa? Ingat, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengkhianati janji-janjinya. Masyaallah. Maka mulai hari ini perbanyak lagi lah doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta lagi apapun yang kita inginkan, minta sebaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Janji Allah tadi, ingat, Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Ma'asyiral kaum muslimin wal muslimat, sedang pendengar insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka adapun cara langkah yang kelima itu ialah ketika kita sudah minta yang ini, kita sudah minta dunia, uang, harta, segala macam ya, akhirat. Ketika kita sudah mintanya, maka ingat, di akhir daripada doa kita cantumkan lagi nama kekasih Allah Subhanahu wa taala. Cantumkan lagi selawat di akhir doa kita. Apa dia? Apa lafaznya? Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim. Maka insyaallah ini akan lebih cepat lagi dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, cantumkan ketika di akhir doa kita, cantumkan lagi selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas muncul pertanyaan, bagaimana nanti seandainya saya ingin yang itu? Bagaimana seandainya nanti saya ingin meminta lebih kepada Allah Subhanahu wa taala? Saya pengen ini ya Allah, saya pengen yang itu ya Allah, saya sangat menginginkan ini ya Allah. Lantas bagaimana caranya agar lebih cepat lagi dikabulkan oleh Allah? Caranya dengan cara bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan yang tidak biasa. Apa itu? Kita kasih contoh, ketika kita hendak menginginkan sesuatu yang mana sesuatu tersebut sangat kita inginkan, sangat betul-betul kita inginkan sekali. Sholat malam. Apa iya? Sholat tahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika gelapnya malam, orang-orang tertidur pulas, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Maka ini ialah cara yang sangat ampuh, doa kita akan lebih cepat lagi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, walillahil asmaul husna fad'uhu biha, kata Allah. Artinya Allah itu punya asmaul husna yang agung. Allah itu punya nama-nama yang begitu agung dan indah. Maka berdoalah dengan asma-asma Allah tersebut. Contoh, ketika kita hendak rezeki kita dibanyakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa asma Allah yang tentang rezeki? Yaitu ya Razaq, ya Razaq. Atau ketika hendak
kita segalanya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segalanya Allah buka jalannya untuk kita. Maka ingat Allah punya Asmaul Husna, ya Fattahu ya Fattahu. Ketika kita hendak ingin rezeki kita lancar, ingin uang kita banyak, ingin rezeki kita lah lancar, maka beramalan dengan amalan sholat duha yang jarang dilakukan oleh orang. Beramalan dengan amalan sholat duha, baik itu 2 rakaat, 4 rakaat, bahkan 12 rakaat dan sebagainya. Ingat, amalan ini sangat jarang dilakukan oleh orang-orang. Maka dan lantas bagaimana nanti kalau kita ingin jiwa kita tenang? Amalan apa yang harus kita lakukan? Bagaimana supaya kita hidup itu tenang? Tidak banyak sekali beban apa yang kita pikirkan. Maka sedekahlah, perbanyaklah amalan sedekah. Dengan sedekah, insya Allah jiwa kita pasti akan ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Tak banyak loh orang yang sering bersedekah. Ketika kita hobi bersedekah, maka dengan amalan tersebut doa kita sudah lebih cepat diijabah oleh Allah, dan jiwa kita juga ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, begitu sayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Masya Allah sekali. Ma'asyiral kaum muslimin wal muslimat, insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka adapun kesimpulan daripada kajian kita pada hari ini ialah tetaplah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun sampai sekarang ini belum diijabah oleh Allah. Bahkan ada orang yang berdoa 2 tahun, ada yang berdoa 3 tahun, bahkan tak sedikit orang yang berdoa 40 tahun, 50 tahun, bahkan 60 tahun ia berdoa kepada Allah namun belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pertanyaannya, apakah Allah tidak kabulkan? Apakah doa kita tidak baik untuk kita? Inilah yang menjadi muncul pertanyaan. Ingat, bukan berarti Allah tidak kabulkan. Bisa berarti Allah tunda dulu doa tersebut sampai kita siap menerima apa yang kita doakan, baru Allah kabulkan. Nanti bagaimana nanti ketika kita sudah berdoa bahkan sampai meninggal pun Allah belum kabulkan? Itu bagaimana? Maka ketika Allah tidak kabulkan di dunia, pasti akan Allah kabulkan di akhirat. Allah akan tempatkan kita tempat semegah-megahnya, semewah-mewahnya di surga nanti, insya Allah. Di akhir nanti akan Allah tempatkan, Allah akan ijabah doa kita di situ. Ingat tadi kalimat innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah mengkhianati janji-janjinya kepada hamba-hambanya, insya Allah. Dan tetaplah berdoa, ingat, tetap berdoa sampai Allah kabulkan nantinya. Dan ingat, tetap bersyukur juga. Jangan kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan mentang-mentang doa kita nanti tidak dikabulkan oleh Allah, kita lagi malas berdoa. Jangan